Hai Bu Ida. Hai, Assalamualaikum, Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida lagi ngapa nih? Lagi ngerjain tugas. Duh, sibuk ya? Insya Allah, enggak sih, bener-bener lah. Gini Bu Ida, saya mau ngomong-ngomong nih sama Bu Ida nih. Bisa nggak? Ada, bisa, silakan. Tapi ngomongnya ini juga agak sedikit lama sih. Bu Ida bisa siapkan waktu sekitar 20 atau 30 menit gitu lah. Bisa ya Bu Ida ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gini loh Bu Ida, saya perhatikan beberapa hari ini Bu Ida di sekolah kok kayaknya malas-malasan, terus kayaknya galau gitu, mukanya cemberut, sekolah juga nggak semangat gitu. Ada apa Bu Ida? Sebenarnya sih masalahnya udah lama gitu kan. Dari semester 1 ke inilah kayak berlanjut. Pertama semester 1 itu saya istilahnya ada murid yang keluar hanya dikarenakan pembelajarannya online gitu kan. Terus yang kedua untuk semester 2 ini kayaknya lebih memang kata berarti benar, mungkin saya lebih kegalau gitu kan. Misalnya kenapa saya galau, soalnya udah berapa kali ini saya dapat dari orang tua murid ini karena ada yang mengundurkan diri gitu kan. Terus udah disampaikan ke kepala sekolah tapi tidak ada tindak lanjutnya. Dan setelah ada kemarin, ingat tak yang kita sosialisasi yang kita untuk uji coba anak masuk kembali, itu orang tua yang tadinya udah mau berhenti, alhamdulillah tidak jadi, tapi karena kemarin ada satu hal akhirnya kita diberhentikan sementara gitu kan. Sebentar Bu Ida, sebentar. Maaf, memotong pembicaraan dulu sebentar Bu Ida. Bu Ida ini galau tuh gara-gara ini pembelajaran kita. Maksudnya pembelajaran di mode pembelajaran di sekolah kita. Atau gimana Bu Ida? Iya, betul. Maksud berarti? Model pembelajaran sekolah kita jadi membuat Bu Ida galau gitu ya? Iya, betul. Jadi model pembelajaran saya maaf Bu Tati, di semester 1 itu kan saya sudah mencoba untuk pembelajarannya itu Zoom. Kelemahannya itu kan misalnya orang tua kan tidak semuanya punya HP 2 gitu kan, sedangkan dia bukan itunya tidak semua anak itu anak tunggal, tapi pasti punya abang, punya kakak, yang orang tua lebih mementingkan gitu, lebih memerlukan ke si abang gitu kan, si abang atau kakak. Sedangkan kita ini anak TK dianggapnya tidak begitu perlu gitu kan. Jadi gawainya hanya satu gitu ya Bu Ida ya. Jadi kendala dari orang tua kayaknya dari gawai yang mau mereka lakukan itu tidak tersedia, dan kayaknya yang punya kakak adik gitu kayaknya rebutan gitu ya Bu Ida ya. Kalau anak tunggal insya Allah bisa ya. Kalau anak tunggal insya Allah dia bisa melaksanakan. Tapi kalau adik ada apa anaknya lebih dari 2 gitu kan, misalnya lebih dari 2, itu kan pasti kendalanya itu digawai kan kita kan. Terus saya juga udah pernah melakukan luring waktu semester 1. Itu memang cukup melelahkan. Misalnya kita mengirim pembelajaran, kita mengirim
apa yang mau kita praktekkan ke anak gitu kan, apa yang mau kita pelajari untuk besoknya itu memang kendalanya lelah, itu capek gitu kan misalnya. Tapi masih ada juga kendalanya, kita sudah mengirimkan barang, kita sudah mengirimkan alat-alat apa yang mau digunakan anak di praktek, tapi tetap aja tidak tercapai dengan alasan sama gawai, waktu, dan kota. Itu yang dimasalahkan itu kan. Jadi tiga saya udah nyoba Zoom, saya sudah nyoba luring, dan saya sudah nyoba WA WhatsApp ya, WhatsApp itu juga udah saya coba tiga-tiganya. Kendalanya itu pertama gawai mereka cuma satu, yang kedua itu waktu orang tua yaitu memang tidak ada, yang ketiganya itu kota, karena tidak semua orang tua itu mampu misalnya kita tahu keadaan seperti ini sekarang ini ya, masa COVID ini kan, jadi banyak orang tua yang dirumahkan, banyak orang tua yang dirumahkan, jadi mereka lebih mementingkan daripada beli kota, mereka masih mendingan beli beras. Itu kendalanya. Jadi yang di semester 2 ini kenapa saya galau, kenapa saya rasanya malas-malasan, mengingat semester 1 di sekolah saya ada 2 anak jadi kondisi kelas kita sekarang awalnya 15 anak, sekarang kira-kira yang aktif dalam pembelajaran lain atau bagaimana? Istilahnya mungkin ini terlalu mengambil keputusan pihak kali ya. Apakah mereka berhenti tanpa bilang saya, karena waktu semester 1 itu mereka udah banyak yang mengundurkan diri, ataukah mereka ini sebenarnya kata mungkin karena ngambek kali ya, ngambek kali ya, gitu kan. Ini mungkin anak kecil aja bisa ngambek, orang tua juga bisa ngambek kali ya. Jadi makanya
pengen saya sih inti saya gini, kepala sekolah sudah ada di grup, saya sebagai guru sudah seoptimal mungkin, saya merasa seoptimal mungkin merangkul orang tua, tapi kalau di pihak sekolah aja tidak care, tidak cukup merangkul, jadi saya tuh cukup kecewa juga, saya cukup kecewa juga, cukup kecewa itu juga sama teman-teman. Maka saya bilang kemarin kan dua kali kepala sekolah ada manggil ke saya, berapa anak yang mau sekolah, saya bilang anak kelas saya mau sekolah semua, yang itu kan. Tapi karena satu hal yang kita memang tahu bersama kan, kenapa kita tidak bisa tetap muka, nah itu karena mereka orang tua pada keluh gini, kenapa sekolah lain bisa, kenapa kita enggak, gitu kan. Dan saya sebagai seorang guru tidak berhak, gitu kan, tidak berhak menjawab, nah itu itu yang menjadi kendala saya. Tapi yang dilema saya benar-benar yang saya bikin mungkin stres gitu kan, itu bukan hanya orang tua aja, saya sebagai seorang guru juga stres karena saya merasa beban, saya misalnya tanggung jawab saya kok kayak nggak ada sama sekali gitu kan. Dari semester pertama orang tua sudah ngeluh, Bu maaf kalau untuk hafalan kami tidak bisa membimbing anak gitu kan. Saya sudah coba menawarkan sama seperti kelas-kelas lain, kita nggak ada opsi, itu udah tiga-tiganya saya lakukan, opsi Zoom, opsi luring, opsi pengiriman tugas melalui WA, tapi maaf tiga-tiganya tidak direspon. Itu kalau untuk hafalan itu waktu semester 1 dari semester 1, tapi kalau pemberian tugas masih ada respon itu semester 1. Ketika semester 2 ini total benar-benar ketika orang tua menuntut, dan ini yang terjadi dalam kelas saya. Dan saya tidak tahu apakah kelas lain masalahnya sama dengan saya atau tidak gitu kan. Seandainya dari pihak sekolah cepat mengambil antisipasi dari orang tua, misalnya ada misalnya orang tua merasa kita sekolah peduli gitu kan dengan mereka, kita perlu sama terdengar, kita lurus sama itu saya. Jadi ya kita kembali lagi ke sekolah. Ya. Semua harap dulu anak-anak sekolah semuanya sekolah bukan ya Bu, karena pimpinan kita harus alat-alat belajar dari wilayah. Jadi harapnya Bu harap semangat ya, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida di kelas, ya itu disampaikan nanti di komunitas praktisi ya Bu Ida ya. Pada saat kita adakan pertemuan, di situ kita bisa mencarikan suatu solusi yang mana apa yang menjadi problema atau masalah di kelas Bu Ida di situ. Nah, sekarang Bu Ida yang saya ingin tahu lagi dari Bu Ida nih ya. Tapi sebelumnya kita ini Bu Ida kayaknya sudah terbawa emosi lah deh kayaknya. Kita ambil nafas dulu ya. Ambil nafas dulu, pejamkan mata, ambil nafas lewat hidung. Oke, agak sedikit Bu Ida ya. Agak sedikit ringan ya Bu Ida ya. Baik Bu Ida. Saya kepingin tahu nih dengan permasalahan Bu Ida yang ada di kelas, ada beberapa orang tua yang kayaknya sedikit protes deh kayaknya ya dengan kondisi kita ini. Tapi ini semua juga tidak bisa kita salahkan ya Bu Ida ya. Tidak bisa kita salahkan ya seperti ini, karena tidak hanya ke sekolah kita saja, tapi sekolah yang lainnya juga mengalami hal yang sama ya kan. Di kelas-kelas yang lain ternyata setelah saya perhatikan kayaknya juga sama permasalahannya dengan Bu Ida. Ada beberapa orang tua juga yang masih kayaknya juga belum bisa menerima dengan belajar secara daring karena tidak maksimal seperti itu ya. Yang saya mau tahu dari Bu Ida ini rencananya kira-kira itu rencana aksi Bu Ida setelah adanya permasalahan-permasalahan itu
bagaimana sih untuk menyiasatinya supaya anak-anak itu bisa kembali ke sekolah, supaya anak-anak itu mau lagi belajar dan orang tua juga tetap menjalin silaturahim atau menjalin kerjasama yang baik dengan pihak guru maupun sekolah. Jadi kiat-kiat atau hal-hal rencana apa sih yang Bu Ida bisa lakukan untuk supaya pembelajaran kita itu tetap berjalan di semester 2 ini? Tetap rencana awal, tetap kembali ke rencana awal seperti saya adakan waktu semester 1. Saya tetap luring, insya Allah. Tetap mengadakan luring, insya Allah semester bulan-bulan inilah. Itu pun kita nunggu persetujuan dari kepala sekolah kan, karena kita sebagai seorang guru kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa persetujuan dari pihak sekolah kan. Jadi saya tetap kekeh, saya sudah mengajukan ke pihak sekolah, saya tetap mengadakan luring dan saya tetap sama kayak orang tua. Saya tidak lagi mengirim tugas karena itu pun misalnya tugasnya sia-sia ya kali ya, sia karena nggak ada respon. Tetap kembali ke awal, saya tetap minta persetujuan dari pihak sekolah, saya luring. Itu misalnya kita kenapa saya tetap mau luring? Pertama, kita menjalin silaturahmi dengan orang tua murid yang sudah lanjut sekolah ya. Yang kedua, kita mau membuktikan kepada orang tua bahwa kita sekolah tidak lepas tangan. Yeah. Itu aksi saya untuk kedepannya. Dan pembelajaran yang akan saya lakukan di luar itu tidak akan memberatkan tidak akan memberatkan anak dan tidak memberatkan orang tua. Jadi istilahnya yang kita kejar ini karena untuk orang tua anak non SD ya kan? Yeah. Disinilah tugas kita sebagai guru, kita mau memberi semangat ke anak kemandiriannya aja dulu. Nah, apa sih SD? Nah, itu kita mau tanamkan. Kenapa anak-anak sekolahnya nanti ke SD tidak ke SD? Itu yang kita tanamkan. Kemandirian apa sih untuk di SD? Itu yang mau kita tanamkan ke anak-anak yang akan saya lakukan di luring ini. Ya. Itu yang saya akan lakukan, aksi saya itu. Dan istilahnya pembelajaran yang di TK istilahnya ada kesan mendalam untuk mereka nanti istilahnya kan. Nah, ini kan mereka tidak mengenal teman, tidak mengenal guru. Jadi kalau mengenal luring, insya Allah mereka mengenal guru dan mereka mengenal teman-temannya. Nah, itu saya. Semoga aksi saya untuk kedepannya disetujui oleh pihak sekolah hingga menunggu istilahnya mungkin saya itu ketok palu ya. Kalau ini sudah ketok palu ya saya nunggu ketok palu aja gitu kan, kapan aksi saya ini disetujui aja. Okay. Pertama rencana Bu Ida adalah luring ya, dengan tujuan anak itu dengan tujuan Bu Ida itu ngejar anak untuk kemandiriannya ya, dengan kemandirian. Baik, kemudian selain luring Bu Ida, kira-kira ada lagi nggak rencana selain luring? Misalnya kalau untuk izin jujur tidak bisa. Terus pengiriman kayak tadi saya katakan, izin mereka menolak, saya udah ada opsi tidak mau. Dan WA pengiriman tugas melalui WA, mereka juga ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang setuju tapi tidak melakukan pengiriman tugas. Ya salah satunya mereka memang maunya tatap muka. Karena tatap muka tidak diizinkan, ya itu yang salah satunya luring. Itu aja saya. Oke. Kalau luring tekniknya atau luring kan datang ke rumah ya Bu Ida. Jadi kan pasti ada ininya nih, prosedurnya gitu ya. Jadi luring itu dengan aturan-aturan yang seperti apa, atau rencananya itu luring itu nanti mau Bu Ida buat seperti apa dan bagaimana, apakah Bu Ida bergantian atau bagaimana Bu Ida? Rencana saya kalau luring bergantian kemungkinan kan kembali ke kesepakatan kelas. Kita bikin kesepakatan kelas. Apakah mau bergantian ataukah hanya kita tetapkan ke satu rumah saja.
karena kita sebagai guru tidak bisa mengambil keputusan kalau seperti ini misalnya di keadaan seperti ini misalnya darurat ya, keadaan darurat kita tidak bisa menekankan ego kita sebagai guru gitu kan. Misalnya kita kembalikan ke orang tua lagi, apakah mau bergantian atau mau tetap satu rumah dengan protokol yang sudah kita tentukan tuh. Karena kalau menurut saya kalau main bergantian risikonya lebih berat, tapi kalau main hanya kita tentukan satu titik dengan kondisi tempat tinggal. Nah, satu lagi tempat tinggal yang terdekat dengan temannya. Itu kalau hanya ada tempat tinggalnya yang terdekat itu ya 3 orang. Jadi kalau memang satu kelas itu saya ada 12, ya kita bagi aja. Oke. Cara saya ke depannya. Berarti membutuhkan kerjasama yang baik dengan orang tua ya, antara guru dengan orang tua, terus sekolah juga ya, pihak sekolah juga ya Bu Ida ya, yang juga kita harus bangun kerjasamanya dan kepercayaannya ya. Terus kemudian Bu Ida, untuk luring ini kan perlu penjadwalan juga ya. Jadi kira-kira Bu Ida apakah sudah ada rencana untuk penjadwalannya melakukan? Dari 12 anak itu kita tentukan, kita pasangin dulu titiknya itu berapa titik gitu, maksudnya berapa tempat kalau bisa dibagi dari 12 itu 2 kelompok, misalnya kita bagi dari 1 minggu itu mungkin 2 kali pertemuan. Kita nggak bisa minta ke orang tua murid, atau kita pun akan kembalikan lagi ke orang tua murid. Nah ini kita kembalikan ke orang tua murid, maunya berapa kali pertemuan, kita guru hanya ayo aja monggo gitu kan. Misalnya dari sini apakah mereka maunya 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, kita gilir berdasarkan tip gitu. Kalau itu ada dua kelompok, jadi kalau 3 kelompok, nah kita kembali ke orang tua murid, kita ada 3 istilahnya kita harus mengajak orang tua untuk berdiskusi. Nah kalau selama di sekolah kita mengajarkan anak dan guru berdiskusi, kali ini guru dan orang tua yang berdiskusi. Itu kalau saya di luring ini. Oke. Diperlukan diskusi ya Bu Ida ya. Diskusi guru dengan orang tua ya. Jadi di situ nanti akan mendapatkan satu kesepakatan ya. Kesepakatan di mana nanti sama-sama enak, sama-sama nyaman, terus anak-anak bisa belajar dengan tenang, bisa belajar dengan semangat, gembira tentunya Bu Ida. Ya apa mereka butuh semuanya bisa terpenuhi ya Bu Ida ya. Ini kegiatan belajar luring ini sebagai reaksi rencana aksi. Jadi ada nggak kira-kira guru atau rekan sejawat yang Bu Ida bisa ajak ngomong, tidak ajak ngobrol, tidak ajak konsultasi lah paling tidak ya, ngomong-ngomong tentang atau yang bisa sama-sama mendukung Bu Ida untuk melakukan kegiatan belajar luring itu. Sebenarnya kalau tentang perencanaan luring itu kita dari kelas B ya khususnya kita sebagai waka itu sudah sering kali saya utarakan kita mau luring, dan insya Allah kelas B itu tujuannya luring. Sebutkan namanya yang bisa Bu Ida ajak ngomong supaya rencana Bu Ida ini bisa lebih lancar lagi gitu. Ada nggak kawan yang bisa diajak ngomong? Alhamdulillah sih ada kawan yang bisa diajak bicara, dia pun misalnya mau gitu kan, kita ajak bicara ke depannya apa sih luring itu, gimana kita luring itu misalnya apa jangka waktunya ke depannya seperti apa, aksinya seperti apa, itu saya udah ada sih teman yang diajakkan curhat dan dia pun itunya oke, mau gitu kan misalnya. Dan insya Allah karena posisi tempat tinggal anak murid saya berdekatan dengan rekan sejawat ini yang saya sering ajak curhat, saya sering ajak komunikasi, berdiskusi, dan kami sepakatnya itu mendekatkan rumah, dan alhamdulillah memang rumahnya dekat. Jadi
mendekatkan saja, tapi tidak menyatukan, hanya mendekat, istilahnya posisinya itu dekat aja. Dan alhamdulillah itu sudah ketemu gitu kan. Dan untuk luring mungkin karena kita kendalanya mungkin guru nanti repot membawa barang-barang sekolah, tapi kembali ke pelajaran PJJ kan, BDR tidak menyusahkan orang tua dan tidak membanggakan orang tua itu, karena BDR itu mengambil pembelajaran yang dekat dengan anak. Nah, dan saya juga sering konsultasi dengan waka kelas B, dan saya juga sering konsultasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat yang kelas B. Bu Ida banyak kawan nih di luar sekolah kita. Bu Ida ini kan sosial, people, suka berteman, gitu kan? Kan banyak temannya di sekolah nih. Nah, Bu Ida ada nggak kawan yang mempunyai pengalaman pembelajaran luring, kita melakukan pembelajaran luring? Ada nggak kawan yang di luar sekolah kita nih? Jadi bisa dari info. Alhamdulillah saya dapat, tapi dari semester 1 itu udah ada yang mengadakan luring. Dan banyak teman-teman ya istilahnya ya kalau kendala mungkin ada, di mana masih ada kendala, tapi diambil funnya aja lah kata teman-teman yang lain kan. Banyak yang luring, misalnya kita di kota ini misalnya masih mudah dijangkau gitu kan. Teman saya yang di daerah itu bener-bener saya melihat videonya itu rasanya mau nangis, karena yang saya perkirakan mungkin anak TK itu misalnya rumahnya tidak terpelosok, ternyata subhanallah itu mereka benar-benar langsung melalui hutan, dan itu biasa ada yang melalui kuburan. Nah itu tapi mereka tetap semangat walaupun hanya menyamperin hanya 2 murid gitu kan. Maka saya bilang kita daerah kota masih mudah dijangkau pakai motor misalnya kan, itu jalan tidak becek gitu kan. Kenapa kita kalah dengan daerah, sedangkan daerah aja yang luring itu aja mampu walaupun mereka kendalanya alam gitu kan. Itu ada plus minusnya memang sih ke mereka. Plusnya itu mungkin mereka akan istilahnya dekat dengan orang tua. Minusnya itu terkadang kalau pas posisinya itu satu titik itu atau satu kelompok itu ramai karena berdekatan, yang terjadi adalah kumpulan orang tua jadi anak-anak gitu kan. Tapi itu ada plus minusnya aja gitu kan. Cuman kata mereka sih enak, misalnya fun aja melakukan itu lah. Makanya saya bilang pembelajaran dari teman-teman itu saya ambil gitu kan. Yang di kota juga ada yang luring gitu kan, mereka juga ngelakuin luring gitu kan. Sama yang mau saya adakan untuk yang bulan ini misalnya kan, kalau memang setujui gitu kan. Jadi maksud saya sama aja gitu kan, hambatan tetap ada. Jangankan luring, kita Zoom aja banyak hambatan kan Bu kan. Jadi kita belum, saya sudah pernah luring dan itu nggak ada hambatan sih, fun aja gitu kan. Anak-anak juga suka ya, anak-anak ketemu guru, ibu guru ya kan seneng kan ya kan, kalau daripada dunia maya sekali ketemu ini ibu kan. Ada agak kaget gitu kan, kira kedekatan nggak ada. Tapi kalau luring, insya Allah kata teman-teman saya, kedekatan dari kita seorang guru ke anak ada, kedekatan kita sebagai seorang guru ke orang tua juga ada kan. Makanya itulah yang mau saya jalin, itulah kenapa saya tetap mantap mau ke guru. Jadi Bu Ida, oke. Jadi Bu Ida terinspirasi dari kawan yang ada di sosok gitu ya. Terinspirasi dari itu untuk melakukan luring. Kedengaran tidak? Kurang, masih terputus. Oke. Bu Ida berarti melakukan pembelajaran luring ini karena inspirasi dari teman yang ada di sosok gitu ya. Bu Ida ini mana kawannya mana sampai di kota, di sosok, di dunia pun ada.
Nah, kalau kayak gitu nengok Bu Ida nengok Bu Ida tertawa gitu kan jadi senang gitu kan. Jadi, kegalauannya, terus, sedih lah rasanya gitu kan, mungkin agak sedikit plong ya setelah diomongkan gitu, setelah, diutarakan. karena kan Tapi gimana? betul, selama ini kan karena saya mikir gini Bu, pembagian raport kan tinggal berapa minggu, tinggal berapa bulan lagi ya. Itu yang kendala saya, jadi benar-benar jadi apa istilahnya, gak kegalauan saya gitu kan. Makanya saya bilang, kalau teman-teman yang di daerah mampu luring gitu kan, mengalahkan alam medan, apa kita di kota enggak gitu kan. Misalnya insya Allah, penyakit kan datang dari Allah, tapi insya Allah kalau kita niat baik, insya Allah jaga kita, itu aja sebenarnya. Nilai ya Bu Ida ya. Oke. Saya yakin Bu Ida ini memang mempunyai potensi untuk melakukan itu, untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Komitmen Bu Ida dari rencana yang Bu Ida sudah buat tadi itu, rencana aksi tadi itu kan luring tadi itu ya. Jadi komitmennya tuh seperti apa? Oke deh, seperti itu. Terima kasih ya Bu Ida ya. Bu Ida sudah menyediakan waktunya. Ya, mungkin juga nih ya yang bagus makin ini makin lama makin hilang sisinya ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa disetujui oleh kepala sekolah dan anak-anaknya di sekolah seperti biasa, ketemu dengan guru, kemudian apa yang diperlukan oleh mereka terpenuhi. Mereka sekolah dengan senang, bertemu dengan teman-teman, sekolah gembira, semangat belajarnya. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati.